Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus DKM Masjid Widiliyah, Ibu Majelis Taklim dan seluruh anggota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua untuk bisa hadir pada kesempatan yang istimewa ini, sehingga semua yang kita lakukan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini insya Allah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Surah Ali Imran 104. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات والأرض وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum, dan hendaklah, wal takum, dan hendaklah minkum di antara kalian semua, ummatun, terdapat segolongan manusia,
ya'muruna yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Dan hendaklah kita ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan. Nah, ayat ini lanjutan dari kemarin. Kemarin Allah memerintahkan kepada kita, kalau kita sudah menyembah Allah, kita harus berpegang teguh pada aturan-aturan Allah. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, harus berpegang teguh. Ini kelanjutannya. Setelah kita berpegang teguh pada kalimat-kalimat Allah, maksudnya adalah Al-Quran dengan As-Sunnah, lalu lanjutannya sekarang. Hendaknya kita berada dalam sebuah komunitas. Disebut dengan ummah. Apa pentingnya kita berada dalam komunitas? Ummah itu bisa berarti seluruh umat manusia. Contoh, semua manusia yang lahir setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah agama Islam, itu umatnya Muhammad. Jadi umat ini keseluruhan. Umat itu juga bisa berarti jamaah, komunitas. Kita di Widilia ini punya jamaah. Kenapa dalam Al-Quran yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan itu berada dalam satu komunitas? Kenapa? Kenapa nggak sendiri-sendiri? Pertama, karena dengan berada dalam komunitas itu kita akan terjaga. Apanya yang terjaga? Jalan kebersamaannya itu akan terjaga. Di jalannya Allah itu lebih mudah dijaga, karena di situ ada orang-orang yang ahli agama, ada orang-orang yang ahli berinfak, ada orang-orang yang ahli ibadah, ada orang-orang yang ahli taklim, semuanya bersatu di situ. Maka dalam mengajak kebaikan itu, dalam mengajak yad'una ilal khair, apa itu yang kebaikan itu apa sih? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu apa sih? Kebaikan itu adalah ma yatma'innu bihil qulub. Sesuatu yang apabila kita lakukan maka menenangkan hati kita. Makanya kebaikan itu banyak. Jumat berkah itu kebaikan, ya. Itu lebih baik dilakukan dengan berjamaah dibanding dilakukan dengan sendiri-sendiri. Nanti kita mengadakan kegiatan santunan anak yatim di bulan Muharram. Itu lebih baik dilakukan bersama-sama dalam satu ummah. Ummah dalam arti jamaah. Jamaah itu berapa ukurannya? Jamaah itu ukurannya adalah paling sedikit 3 orang. Maka kalau ada satu ummah, ada satu komunitas, komunitas itu betul-betul sudah berada di jalan Allah, lalu kita ikut di dalam komunitas itu, insya Allah komunitas ini membawa keselamatan dunia akhirat, membawa keberkahan dunia akhirat. Karena yang pertama, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau berbuat baik, sebaiknya dalam satu komunitas, karena dia lebih terasa, karena syiarnya lebih kelihatan, karena di dalamnya ada pendidikan bahwa kita ini bersama-sama. Allah tidak menyuruh kita sendiri-sendiri. Memang kita bisa sendiri-sendiri. Bapak berbuat sendiri, ini berbuat sendiri, ini berbuat sendiri. Tapi kalau sendiri-sendiri seperti itu, nanti tidak ada jamaah yang ada di dalam syiar di bawahnya. Di bawahnya ketentuan Allah seperti masjid itu yang bisa berjalan dengan bagus. Maka kalau orang itu sendiri, itu ngikutinya apa? Ngikutinya kemauannya sendiri. Tapi kalau orang itu berjamaah, maka ada program di situ yang dilaksanakan. Orang ngikutin aja program itu. Itu jauh lebih selamat daripada orang sendiri-sendiri. Maka dalam Al-Quran diperintahkan, hendaklah di antara kita ini, di antara kita. Jadi kita lihat hati kita nanti. Hendaklah di antara kita ini ada orang-orang yang berada dalam satu komunitas dalam syiar Allah, yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan.
Kenapa juga ini bersama-sama? Karena kebaikan yang menurut kita itu baik belum tentu menurut orang lain baik. Menurut kita udah baik, tapi setelah kita kumpul dengan yang lain ternyata masih ada kekurangannya. Padahal itu tadi kita bawa dari rumah, ide kita itu udah baik, tapi ternyata ada yang lebih baik lagi dari itu. Maka di sini pentingnya yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan itu bersama-sama supaya kita mendapatkan yang terbaik di antara yang baik. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, menyuruh kepada ma'ruf. Bukan ma'ruf amin ya, ma'ruf. Apa yang disebut dengan ma'ruf? Khair dengan ma'ruf itu berbeda. Kalau dalam agama kita, kalau dalam bahasa Indonesia semuanya sama, kebaikan. Apa yang disebut dengan ma'ruf? Kita lihat Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, ma'ruf itu berasal dari kata ya ta'arafa ya ta'arafu. Ma'ruf itu artinya kebajikan yang menurut orang banyak memang dia kebajikan. Contoh misalnya, kita nyantuni anak yatim, orang-orang miskin. Itu kebajikan. Tidak ada satupun manusia yang mengatakan itu bukan kebajikan. Kita beribadah di jalan Allah. Kita beribadah di jalan Allah. Beribadahnya itu kebajikan. Kepada Allahnya itu jelas. Tuhannya menuju ke situ memang. Tapi tidak semua beribadah itu kebajikan. Orang yang menyembah banyak Tuhan itu mereka menyebut beribadah. Tapi apakah itu kebajikan? Menurut mereka kebajikan, tapi menurut agama Islam itu bukan kebajikan. Makanya nanti diistilahkan dengan istilah yang lain. Aslinya dari sini. Maka yang disebut dengan ma'ruf itu sesuatu yang apabila kita laksanakan tidak ada orang bisa menyangkal itu bukan kebajikan. Ini ma'ruf. Kemudian wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Apa itu mungkar? Jadi ini kami berikan definisi-definisinya supaya kita mudah ya untuk mengukur nanti. Mungkar itu apa? Mungkar itu dari kata nakara, yang kiru, sesuatu yang diingkari oleh orang. Misalnya mencuri. Mencuri itu orang semuanya jelas sepakat bahwa mencuri itu keburukan. Berzina jelas banget itu. Orang minum khamr. Atau kalau nggak begitu, yang ma'ruf tadi misalnya, yang ma'ruf ini adalah yang kedua, definisinya ma'ruf itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan tabiat dan fitrah manusia. Contoh, di kita ini di Widilia ada orang di luar sana ya, apapun dia, mau TNI mau apalah itu, dia itu muter musik, tapi muternya itu mulai jam 10. Ini kira-kira ma'ruf apa bukan? Kalau dia bertentangan dengan fitrah manusia bahwa jam 10 itu, jam 10 malam itu saat dimana manusia pengen tidur, pengen beristirahat, maka dia kemungkaran. Jadi kenapa tadi kita diperintahkan oleh Allah kalau mengajak kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, kema'rufan, kemudian melarang kemungkaran, kalau bisa bersama-sama. Maka ini perlu ini nida ammah. Ini adalah ceramah yang umum, walaupun mungkin mereka nggak mendengar, diharapkan satu saat mereka mendengar. Supaya apa? Supaya berubah. Kalau kita bersama-sama, maka kita bisa lebih kuat. Maka kalau ada misalnya di luar Widilia, di luar klaster Widilia ini orang yang mengganggu warga Widilia, ini sebaiknya kita datangi bersama-sama. Dan itu sudah dilakukan. Sudah kita lakukan, bahkan udah Pak RT sudah ke situ, tapi ternyata tidak bisa.
Masih saja, ini jangankan yang lain, musik saja ketika dia diputer jam 10 malam dia sudah mengganggu. Apalagi belum yang kalau kita melihat di dalamnya. Apalagi kalau melihat di dalamnya, oh ada joget-jogetannya. Apalagi kalau lihat lebih dalam lagi, oh ternyata ada minum-minuman kerasnya. Nah di situ. Oh kalau ke dalam lagi ada banyak yang lain ini. Ini yang disebut dengan kemungkaran. Jadi kemungkaran itu sesuatu yang diingkari oleh orang banyak. Walaupun menurut dia itu tidak kemungkaran. Kata dia itu bisnisnya dia. Kalau mau bisnis lihat keadaan. Maka ada khair, ada ma'ruf. Dua-duanya itu berbeda. Hendaknya kita dalam menyuruh kebaikan, dalam menyeru kebaikan, kemudian menyuruh kepada ma'ruf, kemudian dalam rangka untuk nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, itu bersama-sama. Maka sering dikatakan dengan bersama kita kuat, dengan bersama kita bisa. Karena kalau itu dihadapi sendiri-sendiri kita nggak kuat. Yang kedua, tidak ada syiar. Kalau kebaikan itu tidak dilakukan bersama-sama, tidak kelihatan syiarnya. Kemarin misalnya kita mengadakan kurban. Kalau bapak ibu melaksanakan kurban itu bersama-sama, berbeda dengan kalau dilakukan sendiri-sendiri. Apakah bisa mengadakan sendiri-sendiri? Bisa. Tapi apakah ada pendidikan kurban? Tidak akan ada kalau sendiri. Tapi kalau itu dilaksanakan bersama-sama, maka ada pendidikan buat anak-anak, ada pendidikan buat orang tua, ada ta'allafa qulubuhum, ada hati kita yang dilunakkan oleh Allah dengan peristiwa itu. Maka dalam jamaah itu sebenarnya kita latihan meletakkan hati kita. Oleh sebab itu, mereka yang sudah berada dalam satu jamaah diharapkan terus berkontribusi. Wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan orang-orang yang berada dalam satu jamaah itu adalah orang-orang yang beruntung. Apa itu beruntung? Beruntung itu dia sudah melakukan sesuatu, dia sudah memeliharanya, lalu dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dipikirkan. Petani itu beruntung, disebut falah. Petani itu disebut muflih, orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Dia yang nanam, dia yang memelihara, lalu Allah yang memberikan buahnya. Lihat buah yang ditanam oleh petani, apakah satu daripada biji itu menghasilkan satu biji? Tidak. Tidak ada di dunia ini buah yang ketika dia ditanam hanya satu biji munculnya, tidak ada. Apa ini artinya? Kalau kita berada dalam sebuah jamaah, terus kita berada di dalamnya, menyemangati berada di dalamnya, kita berkontribusi di dalam, kita akan beruntung. Ini firman-Nya Allah, jelas banget. Nah, larangannya apa? Kita lihat larangannya. Wala takunu, dan janganlah engkau menjadi kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu yang bercerai-berai. Allah memberikan contoh kalladzina. Siapa ini? Ini orang-orang Yahudi pada saat Nabi berada di Madinah. Jangan kalau kita sudah berada dalam komunitas lalu kita keluar. Apalagi komunitas itu adalah komunitas yang baik. Kenapa? Kata Imam Mutawalli Asy'arawi, kalau kita keluar dari komunitas yang baik, keluarnya kita itu semata-mata karena hawa nafsu kita, kebanyakannya. Kenapa kita keluar? Oh, saya nggak setuju deh sama programnya Bapak itu, saya nggak inilah sama itunya. Jadi itu pribadi. Yang kedua, ketika kita keluar itu, maka kita tidak akan bisa berbuat baik sebanyak sebelumnya. Kalau berbuat baik selalu kita hitung, ini hawa nafsu lagi. Mau ini apa enggak ya? Mau ini apa enggak ya? Akan begitu. Padahal dulunya enggak. Padahal pokoknya untuk masjid, untuk itu saya. Udah pokoknya saya siap.
Maka yang terbaik itu kalau bisa salah satu di antara kegiatan kita itu adalah ada di masjid. Entah di taklimnya, entah kita itu akan menjadi orang yang donaturnya, entah kita ini menjadi orang yang akan menyemangati di dalamnya, entah apa. Jangan keluar dari situ lalu berkoar-koar. Ini yang tidak boleh. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Dia di luar, dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia ngomong aja. Padahal dia nggak bisa apa-apa. Nah, penyakitnya itu adalah berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Karena perpecahan itu akan menyebabkan seseorang mudah dibawa setan sendiri-sendiri. Jadi penyakit yang pertama adalah tafarraqu. Yang kedua, wahtalafu, lalu berselisih. Berselisih ini banyak banget. Kita nggak setuju dengan orang, lalu setan itu membuat semua orang yang berbeda itu menjadi benar. Maka dalam hadis dikatakan, sebuah komunitas yang berada dalam jalan kebenaran itu dia sudah tidak akan pernah salah. Kenapa tidak pernah salah? Karena di situ banyak yang memberikan masukan. Tapi kalau orang itu sendiri, maka dia akan mencoba untuk membenar-benarkan apa yang dia ambil, apa yang dia langkah yang sedang dia ambil. Maka ikhtilaf, berbeda pendapat itu boleh, tetapi ketika kita berbeda pendapat lalu keluar dari jamaah, itu membahayakan kita. Karena semua orang nanti akan dibuat oleh setan, kita punya kebenaran. Itulah yang disebut dalam literatur akademik, kebenaran kita itu kebenaran yang subjektif. Saya benar, orang lain menganggap benar, orang lain juga benar, semua menganggap benar. Kenapa bisa begitu? Karena ini yang disebut dengan kebenaran subjektif. Semua melihat kebenaran itu dari subjeknya. Tapi ketika kebenaran ini nanti pengen diletakkan secara proporsional, letakkan di hadapan hakim yang dia tidak memihak. Disitulah nanti baru kelihatan kebenaran itu bukan hanya yang kita pikirkan, tapi kebenaran itu harus sesuai dengan konteks. Membaca kebenaran itu tidak semata-mata kita membacanya saja, tetapi membacanya itu kadang perlu teori hermeneutik. Teori hermeneutik itu apa? Teori untuk melihat apa yang dikatakan oleh orang itu benar pada saat itu, bagaimana itu menjadi relevan pada saat sekarang. Maka banyak orang yang dulu nganggap oh dia benar, kemudian dibawa kepada saat sekarang dia salah. Karena teorinya dia tidak menggunakan teori di dalam memahaminya itu. Maka di sini ikhtilaf, berselisih itu boleh. Berselisih yang mana yang boleh? Yang tetap diletakkan dalam satu jamaah. Oh, Bapak berbeda dengan saya pandangan ini. Ya udah. Ketika kemudian dimusyawarahkan, ternyata kita kalah. Ya udah, kita ngikut yang disepakati. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Tapi ketika sebuah keputusan dalam musyawarah itu sudah diputuskan, maka ikutin aja. Karena kita mengikuti dalam sebuah jamaah itu berpahala dia. Bisa jadi yang pikiran kita ini benar, tapi bukan saatnya sekarang. Saatnya nanti. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang dalam sebuah komunitas itulah yang benar, karena dialah yang disepakati. Seandainya itu tidak benar, lalu kemudian jalannya itu agak membelok sedikit, bagaimana kalau seperti itu? Tidak apa-apa, karena di dalamnya itu ada pelajaran yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita harus belok dulu sedikit, karena memang itu yang diperlukan oleh jamaah pada saat itu. Nah, di sini. Maka yang dilarang itu adalah berpecah belah. Yang dilarang itu adalah berbeda pendapat lalu keluar dari jamaahnya itu. Ini yang disebut wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang ja'ahum kepada mereka apa? Al-bayyinat, keterangan yang jelas. Kalau orang-orang tadi kasusnya orang-orang Yahudi.
setelah datang Nabi, setelah datang Al-Quran, setelah datang firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap nggak mau ngikut. Itu salah. Maka tanda daripada keikhlasan itu salah satunya adalah istiqomah. Oh, dulu dia baik banget di situ, berbuat baik di situ, tapi hanya sesaat. Sesaatnya berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah dia nggak menjadi ketua di situ, nah, udah nggak lagi. Nah, ini dipertanyakan keikhlasannya. Dulu bisa bagus dia orang dengan orang itu, misalnya begitu. Kan kita sering dalam sebuah kegiatan dulu bagus ini, tapi kenapa setelah dia tidak menjabat di situ tidak aktif? Jadi ini tantangan dalam beramal itu adalah istiqomah dalam keikhlasan. Bagaimana kita berada dalam satu komunitas, kita mau jadi apa saja di situ, kita tetap aktif. Oke, saya nggak menjadi ketuanya, saya jadi di belakangnya deh, tapi tetap aktif. Sehingga letakkanlah satu di antara banyak kegiatan kita itu yang berada di situ, yang kita istiqomah. Entah di jamaahnya kita istiqomah, entah di taklimnya kita istiqomah, entah kalau bisa banyak, kalau bisa sepertiga dari kegiatan kita itu ada di situ, aman. Maka selalu yang selalu kami sampaikan itu, letakkan kalau bisa sepertiga dari yang kita lakukan itu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah sepertiga diletakkan di situ, standar kita sudah masuk. Karena nanti kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara berjamaah. Maka kalau orang-orang tidak punya jamaah, nanti dia bingung dia. Saya kelompok yang mana ya? Kok saya nggak dikenal oleh yang lain? Nah, di sini perlu berjamaah. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka inilah yang mendapatkan azab yang agung. Jadi orang-orang yang keluar dari jamaah, orang-orang yang berbeda pendapat, lalu kemudian membentuk kelompok sendiri banyak. Kenapa kelompok sendiri itu dibentuk? Kelompok sendiri itu dibentuk karena dia pecah dari situ. Nah, ini karena kemauan hawa nafsu tadi. Kenapa banyak perkumpulan-perkumpulan? Itu karena banyaknya perbedaan pendapat. Dan itu tidak bagus. Lihat sebuah komunitas, kalau dia sudah terpecah, apakah bisa dibangun kembali? Bisa, tapi sulit sekali. Yang ini nggak mau, yang ini nggak mau, yang ini nggak mau, yang ini nggak mau. Tapi kalau suruh ngomong, semuanya ngomong. Tapi suruh pegang itu masjidnya, nggak ada yang mau. Justru orang yang pegang di situ nanti menjadi bulan-bulanan dari orang-orang yang ikhtilaf, yang berpecah belah, dan orang-orang yang berbeda pandangan. Nah, maka ketika sebuah komunitas itu sudah bisa bersama-sama, berkontribusi bersama-sama, bagaimana contohnya? Contohnya Rasul. Lihat pada masa Rasul, ada Rasulnya, ada Abu Bakar, ada orang tipologi yang mengayomi umat, ada Umar, ada orang yang tipologinya tegas, diperlukan dalam sebuah jamaah. Ada Utsman yang senantiasa mensupport semuanya, mau butuh apa disupport secara dana. Ada Ali, orang yang tahu tentang agama secara detail. Dia yang mengarahkan nanti. Kalau dalam urusan yang lain mungkin dia kurang, tapi dalam urusan itunya dia adil. Utsman juga begitu. Kalau dalam urusan yang lain mungkin Utsman enggak, tapi begitu diperlukan dana dia hadir. Umar juga begitu. Ketika orang-orang berpecah belah mau keluar, Umar yang tegas sehingga orang tidak jadi. Ada juga Abu Bakar. Kalau dalam sebuah komunitas ini ada tipologi orang-orang yang seperti itu, maka komunitas ini akan kuat. Dan kalau komunitas itu kuat, maka orang-orang yang menyempal ini tidak akan berani. Tapi kalau komunitas itu tidak kuat, semua yang berbeda ini akan ngomong. Semua yang berbeda ini akan eksis. Semua yang berselisih ini akan menunjukkan keberadaannya.
Maka harus dijaga kebersamaan kita itu dalam sebuah umat. Apalagi sudah jelas bahwa umat itu berada di bawah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling aman. Kalau kita sudah bersama-sama dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, udah. Ada perbedaan pendapat, ada pandangan-pandangan yang berselisih memang, tapi semua masih dalam koridor. Semua masih dalam satu kesatuan sama-sama untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut oleh Imam Al-Asy'arawi, oleh sebab itu kata beliau, ada orang yang dulu di dunia ngerasa amalannya sudah banyak. Tapi begitu nyampe di akhirat dikatakan, ya, di sini disebut oleh hadisnya, ya Allah, saya ini adalah orang yang sudah berjuang dengan seluruh tenaga. Saya gunakan harta saya gunakan tenaga saya gunakan dana saya gunakan jiwa saya untuk berjihad di jalan Allah. Lalu Allah mengatakan, engkau bohong. Kenapa engkau bohong? Karena engkau yang dulunya sudah berada dalam satu komunitas, engkau keluar dari komunitas itu, engkau lakukan semuanya sendiri, kata Allah. Lalu dalam kesendirian itu engkau membentuk komunitas lain yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya supaya komunitasnya itu terkenal, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam sebuah komunitas itu sudah masjid, itu sudah aman. Sehingga tidak ada orang yang mengklaim, oh itu saya, enggak. Itu adalah masjidnya, itu yang paling aman. Jadi orang-orangnya itu tidak disebut satu persatu, oh ada Pak ini, enggak. Tapi disebut itu Masjid Fidelia misalnya. Kalau itu sudah disebut dengan Masjid Fidelia, maka semuanya tercakup. Semua orang yang ada di situ tercakup di dalamnya. Maka tadi ada orang yang sudah ahli jihad, nyampe di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, Allah mengatakan, engkau bohong. Engkau membuat segala sesuatu tapi untuk kepentingan dirimu sendiri. Lalu ada orang di situ ahli ibadah, ya Allah, saya sudah baca Quran kemana-mana, mengajarkan ilmu kemana-mana. Semuanya itu karena Allah. Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau lakukan itu karena untuk dirimu sendiri. Engkau pengen eksis, engkau pengen dilihat orang bahwa kalau siapa yang ada di situ. Nah, di situ. Maka kadang menggunakan pribadi kita itu kadang tidak tepat. Harus hati-hati kalau dia bertentangan dengan keikhlasan kita. Tapi kalau tadi sudah di atas namakan komunitas tadi aman. Udahlah, pokoknya biar atas nama masjid aja, itu jauh lebih aman. Nah, maka di sini disebut wa ulaika lahum adzabun alim. Orang-orang yang berselisih, orang-orang yang berbeda pendapat lalu keluar dari komunitasnya itu bisa jadi nanti dia kebaikannya itu menjadi terhapus, sehingga di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apa-apa. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah itu nanti berseri-seri, wa taswaddu wujuh. Dan ada nanti satu hari yang wajah orang itu hitam muram, wa taswaddu wujuh. Ini kapan ini? Nanti begitu orang keluar dari alam kubur, berada di akhirat. Kalau sekarang Imam Al-Asy'ari mengatakan begini, ada orang yang wajahnya itu putih karena memang disebabkan oleh lingkungan. Oh, keluarganya berasal dari Eropa, tinggalnya di Eropa, sehingga wajah Eropa dia. Kalau di Indonesia, jadi Indonesia, berbeda dia. Ada wajah di Afrika, orang tinggal di Afrika, ya akan di Afrika. Ada orang itu wajahnya hitam, ada orang wajahnya sawo matang, ada wajahnya putih, berbeda-beda. Kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, sebabnya yang ada di dunia itu adalah sebab genetika dan lingkungan.
Tapi nanti di akhirat itu wajah putih berseri-seri dan wajah hitam muram itu bukan karena lingkungan, tapi disebabkan oleh perbuatan mereka di dunia. Maka di akhirat itu disebutkan oleh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, di akhirat itu kita akan tinggal seperti di bumi. Surga itu seperti bumi, cuman bukan bumi yang ini. Kita juga akan tinggal di bawah langit, tapi bukan langit yang kita lihat sekarang ini. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Lalu kita akan melihat orang yang wajahnya berseri-seri, bukan disebabkan oleh lingkungan, bukan disebabkan oleh genetika tadi, tapi disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh keimanan dan amal solehnya mereka, disebabkan oleh kekafiran dan juga keingkaran mereka. Maka di sini disebut yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti akan ada hari di mana orang yang dilakukan oleh manusia ketika dia berada di dunia itu berefek di akhirat. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Orang-orang yang wajahnya muram, yang wajahnya hitam itu tadi disebabkan oleh akafartum. Apakah disebabkan oleh kekafiran mereka setelah mereka beriman? Jadi semua orang ini kan aslinya beriman kepada Allah, semuanya tanpa kecuali. Tapi ketika mereka hidup di dunia, lalu mereka memilih Tuhan selain Allah, memusuhi agamanya Allah, melarang orang-orang yang mau beribadah di jalan Allah, melarang orang-orang yang berbuat masjid, mendirikan tempat-tempat ibadah, dilarang sama dia. Orang-orang seperti inilah yang nanti walaupun di dunianya wajahnya itu putih, dia akan berubah menjadi hitam, muram. Lalu setelah itu fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Oleh sebab itu rasakan azabnya Allah disebabkan oleh keingkaran mereka terhadap Allah, permusuhan mereka terhadap agamanya Allah. Coba, memusuhi agama Allah kok diperpanjang-panjang, nggak selesai-selesai. Yang bahaya siapa? Yang bahaya yang memusuhi agamanya Allah. Maka tadi kami sebut, orang bisa menganggap dirinya benar, tapi kebenaran dia itu kebenaran subjektif. Orang lupa kebenaran objektif. Maka nanti banyak orang yang ngerasa sudah banyak amalannya, tapi Allah mengatakan enggak, karena engkau berjalan sendiri. Engkau tidak mengikuti jamaah yang ada di situ. Padahal jamaah yang ada di situ adalah jamaah yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka dalam sebuah komunitas itu, kalau masih ada orang yang mengajak kepada kema'rufan dan mencegah kepada kemungkaran, maka itu menjadi komunitas yang diidealkan dalam agama Islam. Wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajahnya itu putih bersih, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Pertanyaannya begini, mereka berada dalam rahmatnya Allah. Pertanyaannya, kita minta enggak kepada Allah bahwa begitu kita nanti keluar dari alam kubur supaya wajah kita dibuat berseri-seri oleh Allah? Ada orang yang minta karena dia tahu, ada orang yang enggak minta. Lebih banyak yang tidak minta. Maka orang-orang yang seperti inilah yang disebut mereka otomatis mendapatkan rahmatnya Allah. Ada orang, kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, kata beliau dalam tafsirnya mengatakan, ada orang yang ketika beramal, ya Allah saya beramal karenamu, beribadah karenamu, semoga saya masuk surga. Ada yang enggak nyebut surga, ya Allah yang penting saya beriman, beramal soleh, berada dalam sebuah jamaah, udah. Orang-orang yang enggak minta ini nanti juga dimasukkan surga, tapi masuk surganya itu berdasarkan rahmatnya Allah.
Itu bedanya antara orang yang minta sama nggak minta. Semuanya sama, tapi jalurnya berbeda. Yang satu sudah tahu, ya Allah saya minta begini, sehingga ketika dia masuk surga itu sesuai dengan permintaan dia. Apakah permintaan dia hanya sesuai? Ternyata di surga itu tidak, bukan hanya sesuai. Ternyata yang kita minta itu kenyataannya melampaui dari yang kita perkirakan, yang seharusnya. Itu surga. Maka tadi orang yang mendapatkan rahmatnya Allah itu juga seperti itu. Mereka nggak minta. Tapi karena mereka sudah berada dalam keimanan, lalu beramal soleh, mereka berada dalam sebuah jamaah, yang jamaah itu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia juga masuk surga. Cuman jalurnya jalur rahmat. Ini masuk surga, jalurnya sesuai dengan permintaan dia, karena dia tahu bahwa di akhirat itu nanti yang terbaik adalah masuk surga, maka dia minta kepada Allah. Hum fiha khalidun. Mereka akan abadi di dalam surga itu. Jadi kalau orang sudah berada di alam akhirat, tidak mungkin lagi balik ke dunia. Oleh sebab itu persiapan akhirat itu adalah dunia kita. Karena persiapan akhirat itu adalah dunia kita, maka gunakan semua kekuatan kita, semua daya kita untuk bisa meraih akhirat. Jangan mengharap orang lain, enggak saya nanti aja lah, kalau sudah meninggal toh ada yang mendoakan saya. Itu tidak maksimal. Ada anak saya yang mau doain saya, tidak maksimal. Sebaik-baiknya amalan itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kurban itu baik, tapi sebaik-baiknya berkorban itu adalah dilakukan oleh orang yang masih hidup. Maka kesempatan kita untuk berbuat baik itu adalah selama kita masih hidup. Selama kita masih punya iman, insya Allah semua perbuatan baik kita itu bisa diterima oleh Allah. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Semua yang diberitakan oleh Allah ini tadi adalah tanda-tanda kebesarannya. Jadi di dunia ini orang bisa bermacam-macam tadi. Wajah orang itu bermacam-macam, tapi di akhirat itu hanya dua macam. Mereka yang diberikan oleh Allah wajah putih berseri-seri, tanda dari amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia, dan mereka yang hitam muram wajahnya. Nanti kelihatan dari situ. Dari sejak dia bangun dari kubur aja sudah kelihatan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan tidaklah Allah itu berkehendak untuk berbuat aniaya lil alamin, bagi siapapun yang ada di alam semesta ini. Allah tidak berkehendak. Allah tidak pernah berbuat zalim. Tapi kalau kita, kezaliman itu bisa muncul dari kemauan kita. Kita bisa berbuat aniaya. Biasanya orang yang berbuat aniaya itu adalah orang yang melanggar ketentuan. Orang yang melanggar ketentuan. Ketentuannya begini dia lakukan. Nah, dia keluar dari ketentuan itu. Ini yang disebut dengan zalim. Harusnya begini dia lakukan yang bukan. Nah, seperti itu. Maka di antara orang-orang zalim itu ada yang keluar dari ketentuan, ada yang melampaui dari ketentuannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan miliknya Allah lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah semua perkara kita itu akan dikembalikan. Ada dua redaksi. Kalau Bapak Ibu nanti belajar tentang ilmu qiraat, ada yang berbunyi turja'ul umur, ada yang berbunyi tarji'ul umur. Dua-duanya boleh. Jadi
perbedaan pendapat itu tidak mesti dua-duanya salah kalau dia berasal dari kebenaran yang sama dari Allah. Allah menggunakan turja'ul umur wa ilallahi turja'ul umur. Kenapa? Kata Imam Mutawal Asy'arawi, itu digunakan untuk orang-orang yang kafir, yang zalim, yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga semua persoalan dia itu dipaksa untuk dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau orang yang beriman, tarji'ul umur. Kalau orang yang beriman, aktif dia. Karena dia berbuat baik, maka dia siap. Dia siap. Oleh sebab itu, kalau orang meninggal dunia, dia adalah orang yang tidak beriman. Dia dipaksa meninggal, karena dia pengen hidup terus. Tapi kalau orang yang beriman, enggak. Kalau orang yang beriman, dia udah siap-siap. Ya Allah, umur saya sudah sekian, saya udah harus siap-siap. Yang masih muda pun kalau beriman, ya Allah, umur itu tidak patokan bahwa harus tua kemudian mati. Maka muda pun dia udah siap-siap. Inilah orang-orang yang tarji'ul umur. Dia menuju kepada Allah. Dalam menuju kepada Allah itu dia melakukan persiapan-persiapan kebaikan. Tapi tadi yang beriman seperti itu. Yang tidak beriman, turja'ul umur. Dia masih pengen ini, masih pengen ini, masih pengen ini, diwafatkan oleh Allah. Keinginannya masih banyak, keinginannya belum selesai, tapi sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikembalikan semua urusannya kepada Allah, sehingga dia nggak sempat siap-siap, nggak sempat dia beriman, nggak sempat dia berbuat baik. Maka enak yang mana? Tentu enak yang beriman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah mengatakan, kalian semua itu adalah ummah. Tadi ummah lagi. Kita ini adalah sekelompok komunitas. Ini yang harus ditekankan. Kita nggak boleh berbuat baik itu sendiri-sendiri. Apalagi sudah ada lembaga seperti masjid. Kuntum khaira ummatin. Kalian semua itu adalah sebaik-baiknya ummah. Allah nggak nyebut pribadi-pribadi, enggak. Allah menyebut ummah. Maka komunitas itu berbasis kepada yang terkecil. Kalau kita di RT, berarti di RT itu kuntum khaira ummatin. Kalian itu sebaik-baiknya umat. Ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan. Ma'ruf itu apa? Kebaikan yang dilihat oleh siapapun itu merupakan kebaikan. Mau dia non muslim, mau dia siapa, begitu melihat itu dia kebaikan. Jadi kalau kita berdakwah itu kepada orang yang awam, kepada orang yang umum, itu harus umum. Yang umumnya apa? Ya kita santunan, kita bagi makanan, kita adain Jumat berkah, kita adain yang umum, Kenapa? Karena yang umum itu yang dipahami oleh orang kebajikan. Nanti ada kebajikan yang khusus. Yang khusus itu apa? Ibadah. Yang khusus itu apa? Pendalaman agama. Yang khusus itu apa? Anak-anak kita perkuat akidahnya. Kita perkuat keagamaannya. Itu yang khusus. Maka di sini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan segala kemungkaran. Kalau ada kemungkaran dalam satu komunitas, jamaah ini yang harus melakukan. Jangan sendiri-sendiri, karena bisa salah kalau sendiri. Tapi kalau membawa atas nama jamaah, dia menjadi lebih kuat. Terus kemudian setelah wa tanhauna 'anil munkar, ini catatannya. Wa tu'minuna billah. Kita ini menjadi komunitas yang terbaik apabila ada syaratnya. Amar ma'ruf nahi mungkar tadi didasarkan pada keimanan kepada Allah. Banyak orang lain bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tapi karena dia tidak beriman, tidak terbaik. Banyak, Bapak Ibu bisa lihat di luar sana banyak orang-orang yang tidak beriman. Ya, banyak orang tidak beriman. Kalau dia nyuruh kebajikan lebih hebat dari kita. Kalau dia memberantas kemungkaran lebih hebat dari kita. Tapi sayang, dia tidak beriman, sehingga dia tidak disebut oleh Allah khairu ummah. Karena dia melakukan sendiri-sendiri tadi. Dia melakukan atas nama pribadinya atau lembaganya sendiri. Dia tidak atas nama Allah. Tidak ada keimanan, sehingga tidak berbuah nanti di akhirat. Nah, maka
Allah memberikan dasar itu 3. Kita akan menjadi umat yang terbaik apabila ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Ini yang harus dipegangi oleh sebuah jamaah. Dimanapun jamaah itu, sekecil apapun jamaahnya, dia harus berpegang pada ini. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Allah mengatakan, itu ahlul kitab, seandainya mereka beriman kepada Allah, tentu mereka akan lebih baik daripada orang yang beriman biasa. Kenapa? Ahlul kitab itu solid dalam kebersamaan. Sayangnya, solidnya itu nanti memusuhi nabinya. Nah, di situ. Mereka kuat dalam konteks etnis. Sayangnya, mereka menganggap yang terbaik. Nah, padahal Allah mengatakan semua etnis itu sama. Semua etnis itu sama, cuman berbeda bentuknya. Yang terbaik itu adalah yang di dalamnya ada amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Sayang mereka tidak beriman. Maka kalimat yang digunakan oleh Allah walau. Apakah walau ini terjadi? Tidak terjadi. Seandainya. Maka di sini disebut oleh Allah, walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Tentu mereka akan menjadi yang terbaik, tapi ternyata tidak. Yang terbaik itu adalah umatnya Muhammad. Karena kenyataannya umat Muhammad yang seperti itu. Jadi jangan menganggap kita ini selalu lebih dari orang. Ternyata ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Nah, di situ. Maka orang-orang yang senantiasa menganggap punya kelebihan itu sebenarnya mudah dikalahkan oleh orang lain. Minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Ternyata kenyataannya hanya sedikit di antara ahlul kitab itu yang menjadi orang yang beriman benar kepada Nabi Muhammad. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Fasik itu apa? Keluar dari aturannya Allah, ngikutin maunya mereka sendiri. Mereka berbuat sekenaknya, tidak sesuai dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebut oleh Allah, la yadurrukum illa adza. Orang-orang yang seperti ini, mereka itu tidak membahayakan kalian kecuali adza. Kecuali adza itu gangguan-gangguan kecil. Adza itu sesuatu menyakitkan. Contoh, kalau kita punya jamaah ini kuat, itu gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita itu tetap ada, tapi gangguannya itu berupa adza. Gangguan itu apa? Doror itu apa? Doror itu sesuatu yang mengganggu kita. Musik tadi itu mengganggu kita. Musik itu tadi mengganggu kita. Kenapa musik itu mengganggu kita? Karena dia diputer ketika kita mau tidur. Dia adza, menyakiti orang yang ada di situ. Menyakiti, pada saat itu menyakiti. Tapi begitu berhenti, nah kita udah nggak kena lagi adzanya. Maka orang-orang Yahudi itu nanti dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak membahayakan engkau. Mereka hanya riak-riak kecil yang enggak ngaruh terhadap perkembangan kaum muslimin. Tadi disebut, kalau jamaah kita itu besar, maka riak-riak yang kecil, orang-orang yang enggak aktif cuman ngomong doang, itu kafilah berlalu dia. Itu bagian anjing menggonggong saja. Tapi kalau jamaah itu tidak kuat, nih omongan-omongan ini yang mempengaruhi, yang membuat resah, yang membuat kacau. Nah, di situ letaknya. Maka sama dengan orang Yahudi, apa yang terjadi pada masa Nabi itu kalau kita angkat kepada konteks kita sekarang ada hubungannya. Maka di sini la yadurrukum illa adza. Mereka enggak membahayakan kalian kecuali gangguan-gangguan kecil. Kecuali sesuatu yang membuat sakit, tapi itu hanya kecil aja. Omongannya sedikit tapi nyelkit. Ada Bu, Bapak Ibu perhatiin, ada program di sebuah radio itu, omongan sedikit tapi nyelkit, itu seneng. Padahal itu bahaya, itu dosa dia. Kenapa mesti omongan sedikit tapi nyelkit? Kalau banyak kira-kira gimana? Nyelkot kalau banyak.
Ya kan? Bahaya itu. Yang membahayakan siapa? Yang ngomong. Bahaya kepada yang ngomong. Jangan seperti itu. Omonglah yang terbaik. Karena orang yang beriman itu tidak boleh omongannya nyelekit, apalagi nyelkot tadi. Kalau udah nyeklot udah bahaya, udah masuk penjara itu kalau udah nyeklot. Wa iyuqatilukum yuwallukumul adbar. Dan jika mereka memerangi kalian, jika mereka memusuhi kelompok yang besar tadi, memusuhi kelompoknya Nabi, yuwallukumul adbar, niscaya mereka akan mundur berbalik ke belakang. Jadi kami sebut tadi, kalau komunitas di masjid ini kuat, orang-orang yang ngomong itu nanti lama-lama akan hilang. Orang-orang yang ngomong itu kan orang-orang yang tidak berilmu, mendapatkan ilmunya dari WA group, dari mana-mana. Dia tidak baca-baca, suruh baca kitab nggak bisa, suruh baca makna Al-Quran secara langsung tidak bisa. Makanya ilmunya itu ilmu Mbah Google dia. Nah, apa-apa dilihat di Google, apa-apa dilihat di Google gitu. Tidak ada ilmunya. Di situ ilmu setan dia, karena dia memang tidak ada guru yang bisa dipegangi oleh mereka. Oleh sebab itu, kalau jamaah itu kuat, maka mereka akan hilang dengan sendirinya. La yadurrukum illa adza wa ayyuqatilukum yuwallukumul adbar. Apabila mereka berani memerangi kepada kalian, menentang kalian, mereka justru akan hancur. Karena mereka sendiri, yang lain itu adalah jamaah. Summa la yungsurun. Lalu kemudian mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ini persis apa yang terjadi kepada orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Semua orang Yahudi yang ada kelompok-kelompok Madinah itu karena memusuhi Nabi, nanti dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, permusuhannya itu tidak berfungsi lagi. Lalu mereka dihinakan oleh Allah, diusir dari Madinah, diusir dari tempat dimanapun mereka mau tinggal. Duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali Allah. Jadi inti daripada kehidupan kita itu sebenarnya bagaimana berpegang teguh pada Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qurannya itu kuat, kehidupan kita itu insya Allah dia akan lancar, aman, berkah. Tapi kalau kepada Al-Qurannya tidak, jalan terjal, kemudian kehidupan yang sulit dan sebagainya, itu akan diberikan oleh Allah sebagai cobaan kepada kita semuanya. Kita sadar apa tidak untuk bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hablim minan nas. Allah mengatakan tidak cukup Al-Quran. Ya. Ada hubungan-hubungan kemanusiaan yang harus dijaga. Wa hablim minan nas. Jadi Al-Quran itu tidak hanya menekankan hubungan kepada Allah, tapi Al-Quran juga menekankan hubungan kepada manusia. Bagaimana kita sesama manusia sama baik. Bagaimana kita kepada sama manusia itu terus bisa istiqomah dalam kebajikan. Bagaimana kita kepada manusia itu terus bisa bersikap sopan, baik, terus semuanya. Ini yang disebut dengan wahablum minan nas. Dan ternyata hubungan dengan manusia itu lebih sulit daripada hubungan dengan Allah. Kita beribadah gampang, tapi kita berhubungan sama manusia bisa salah. Kita omong sedikit aja salah, kita enggak ngomong salah, kita serba salah semuanya. Nah, di situ itu sama manusia. Wa duribat alaihimul maskanah. Mereka waba'u bi ghadabin minallah, waba'u bi ghadabin minallah, wa duribat alaihimul maskanah. Mereka mendapat murka dari Allah dan waduribat alaihimul maskanah, dan senantiasa diliputi dengan kesengsaraan. Banyak orang dia ngerasa bahwa mendapat cobaan dari Allah itu bertubi-tubi. Kenapa? Karena dia belum kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Coba kita kembalikan. Ya Allah, ini saya kembalikan kepadamu. Saya udah tawakal. Saya terima, saya siap ya Allah. Kalau kita begitu, nanti berhenti.
cobaan itu. Maka jangan lupa untuk senantiasa mengembalikan semuanya kepada Allah. Setiap saat ada begini-begini kita kembalikan kepada Allah, ada begini kita kembalikan kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan hari ini kita kembalikan kepada Allah, itulah yang terbaik. Kalau kita bisa seperti itu, maka hati kita menjadi tenang. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kesulitan-kesulitan dunia itu mereka tidak diterima di mana-mana, mereka dihinakan di mana-mana. Sebabnya adalah karena orang Yahudi yakfuruna bi ayatillah, mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah, mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita tidak menggunakan aturan agama Islam, itu bisa mendapatkan cobaan yang seperti itu. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka pengen membunuh para nabi itu bighairi haqq, dengan tanpa alasan yang jelas. Kalau sekarang mereka menghalangi berdirinya masjid, mereka menghalangi syiar dakwah, mereka menghalangi semuanya ada di situ. Jadi kalau dulu nabi, sekarang lebih kecil skopnya. Menghalangi, merintangi, memusuhi semuanya itu ada di situ. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Zalika, semuanya itu disebabkan oleh apa? Bima asaw. Karena disebabkan oleh asaw. Asaw itu dia bermaksiat ataupun durhaka. Itu karena mereka keluar dari ketentuan Allah. Zalika bima asaw. Aslinya dulu beriman, lalu ingkar. Aslinya dulu terhadap agama Islam biasa-biasa saja, tapi sekarang memusuhi. Aslinya coba, itu manusia. Semua itu sebabnya apa? Sebabnya adalah hawa nafsu manusia sendiri. Maka hawa nafsu itulah yang menyebabkan manusia nanti melanggar, keluar dari ketentuan Allah. Dzalika bima asaw, itu disebabkan oleh karena mereka bermaksiat ataupun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak menggunakan aturan Allah. Wa kanu ya'tadun, dan kemudian setelah itu mereka senantiasa melampaui. Melampaui itu apa? Kalau memusuhi agama Islam itu benar-benar. Kalau memusuhi Nabi itu benar-benar. Kalau melihat orang Islam itu mereka nggak suka. Ini yang disebut dengan ya'tadun. Mereka sudah melampaui batas, sehingga mereka sakit sebenarnya. Psikologisnya yang sakit. Melihat orang Islam mereka nggak suka, melihat masjid mereka nggak suka. Nah di sini orang-orang yang seperti ini akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan apalagi nanti di akhirat. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita dalam berbuat kebajikan, dalam menyeru kepada yang ma'ruf, dalam mencegah kepada kemungkaran kalau bisa bersama-sama. Dan alhamdulillah dalam rangka dalam waktu yang 11 atau 12 tahun kita sudah bisa itu bersama-sama, sehingga kalau bisa memang waktu kita ini sebagiannya diperuntukkan untuk masjid, waktunya sebagian kita gunakan di sini, tenaga kita sebagian kita gunakan di sini, kemudian harta kita itu letakkan di sini, karena semuanya itu insya Allah akan menjadi syiar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.